Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kami akan menjelaskan materi tentang karya ilmiah. Dimulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Karya ilmiah adalah suatu karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara rasional, menggunakan kata-kata yang tidak ambigu atau bermakna ganda, dan tentunya harus sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau PUEBI, atau bisa disebut dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dalam arti lain, karya ilmiah bisa juga disebut dengan laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil dan penelitian atau pengkajian sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mursina dari kelas X3B dengan nomor NPM 2019-21500-147. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri karya ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah yang pertama adalah logis. Logis artinya masuk di akal. Saya contohkan, apabila kita tidak mengikuti sayembara, tetapi ada seseorang yang men-SMS kita atau seseorang yang menginformasikan kepada kita bahwasannya kita mendapatkan mobilio dari hasil sayembara. Padahal kita tidak mengikuti sayembara apa-apa. Tentu saja informasi tersebut atau data tersebut tidak dapat masuk di akal. Yang kedua adalah sistematis. Sistematis adalah disusun dalam urutan yang berkesinambungan. Ya, tentu saja apabila kita ingin membuat makalah atau membuat karya ilmiah yang lainnya, kita harus menulis, tidak bisa dari kata pengantar langsung ke kesimpulan. Tentu saja kita harus mengikuti tahap-tahapnya. Dari kata pengantar, daftar isi, bab 1, bab 2, dan seterusnya. Yang ketiga adalah objektif. Objektif adalah segala keterangan yang dikemukakan merupakan apa adanya. Contoh, apabila si orang pertama memakan buah apel dan rasa buah apel itu adalah asam, lalu diberikanlah buah apel yang sama kepada orang kedua. Orang kedua memakan buah apel yang sama, dia juga mengemukakan bahwasannya buah apel itu asam. Nah, kita dapat tarik kesimpulan bahwa data yang dihasilkan dari dua orang pemakan apel itu adalah data objektif atau data yang sebenar-benarnya, tidak dilebihkan atau tidak dikurang-kurangkan. Lanjut, yang keempat adalah lengkap. Lengkap ini adalah segi-segi masalah yang diungkapkan dikupas selengkap-lengkapnya. Tentu saja apabila kita ingin membuat karya ilmiah, kita tidak bisa menulis secara sepenggal-sepenggal. Kita harus tahu apa yang ingin kita tulis, kita harus bisa menyimpulkannya, dan kita juga harus tahu solusinya apa dari studi kasus yang kita tulis itu. Lanjut, yang kelima adalah seksama. Seksama di sini kita harus menghindari diri atas kesalahan sekecil apapun. Contoh, apabila kita membuat karya ilmiah, kita harus menghindarkan diri kita dari kesalahan berupa kesalahan ejaan, tanda baca. Bahkan apabila kita ingin mengutip perkataan dari seseorang, mengutip argumen dari seseorang, maka kita harus menyantumkan nama seseorang tersebut. Apabila tidak, maka itu adalah sebuah kesalahan dalam karya ilmiah. Lanjut, yang keenam adalah kebenaran dapat diuji. Kebenaran dapat diuji ini saya berikan contoh. Saat ini di masa pandemi seperti ini, kita melakukan pendidikan atau melakukan pembelajaran secara daring dan didukung oleh beberapa faktor. Ada faktor dukungan dari orang tua, dukungan dari guru, bahkan faktor alat komunikasi seperti HP, laptop, dan lain-lain. Nah, apabila faktor-faktor tersebut diterapkan dalam satu kota dan hasilnya seperti ini, lalu diterapkan ke kota selanjutnya juga hasilnya seperti itu, maka harus sama hasilnya, karena ciri-ciri karya ilmiah itu kebenarannya dapat diuji. Lanjut, yang ketujuh adalah terbuka. Terbuka di sini adalah konsep atau pandangan keilmuan dapat berubah seandainya muncul pendapat baru yang benar.
Ketika dulu manusia berpendapat bahwasannya matahari yang mengelilingi bumi. Tapi seiring berjalannya waktu, ada seorang ilmuwan yang mengemukakan bahwasannya matahari itu sebenarnya diam, yang mengelilinginya itu ternyata bumi. Nah, itu dapat kita percayai karena betul apa adanya, betul faktanya seperti itu, yang benar seperti itu. Lanjut, yang kedelapan adalah berlaku umum. Berlaku umum yaitu semua simpulan-simpulannya berlaku bagi semua populasinya. Poin yang ke-8 ini sama halnya seperti poin yang ke-6 tadi, yang kebenaran dapat diuji. Lanjut, poin yang ke-9 adalah penyajian menggunakan ragam bahasa ilmiah dan bahasa tulis yang lazim. Tentu saja, ketika kita ingin membuat karya ilmiah atau membuat suatu makalah, kebanyakan anak muda zaman sekarang mungkin menggunakan kata bingit untuk kata sangat. Di dalam karya ilmiah kita harus menghindari kata-kata informal seperti itu, kata-kata non-formal seperti itu, kata-kata alay seperti itu harus kita hindarkan. Sebaiknya kita menggunakan kata baku seperti sangat, jangan bingit. Yang terakhir adalah karya ilmiah menyajikan rangkaian sebab akibat dengan pemahaman dan alasan yang induktif, yang mendorong pembaca untuk menarik kesimpulan. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis karya ilmiah yang akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Safira Maulida, akan menjelaskan tentang jenis-jenis karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah, yang pertama ada artikel, kedua makalah, ketiga kertas kerja, keempat skripsi, kelima tesis, dan keenam disertasi. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan artikel. Artikel adalah gagasan tertulis dari penulis tentang suatu permasalahan yang didasarkan pada kajian pustaka atau hasil penelitian. Biasanya disusun agar diterbitkan di dalam jurnal ilmiah maupun media massa. Oleh karena itu, tujuan artikel harus ditulis berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan yang berlaku. Contohnya, revolusi industri. Revolusi industri sangat mempengaruhi perubahan sosial, lantaran mengubah struktur sosial, interaksi sosial, dan paradigma masyarakat. Selanjutnya yang kedua, makalah. Makalah adalah karya ilmiah tulis yang berisi mengulas tentang data lapangan, yang bersifat empiris dan objektif terhadap suatu permasalahan yang berkembang di masyarakat. Biasanya, makalah diperuntukkan untuk tugas pelajar yang akan dipresentasikan di dalam kelas maupun seminar. Makalah juga disusun berdasarkan analisa logis penulis atas masalah tertentu. Hasil pemikiran tersebut lalu dituangkan menjadi makalah sesuai metodologis dan sistematis. Makalah juga mempunyai struktur penelitian. Yang pertama, pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Yang kedua, pembahasan, yang berisi tinjauan pustaka, landasan teori, dan kajian makalah. Yang ketiga, penutup, berisi kesimpulan dan saran. Contoh dari makalah pendidikan adalah makalah tentang permasalahan kurikulum di Indonesia. Yang ketiga, kertas kerja. Kertas kerja sama halnya dengan makalah. Kertas kerja adalah karya ilmiah tulisan yang menyajikan suatu masalah ataupun pembahasan secara empirik dan objektif. Namun, yang membedakan penyusunannya. Kertas kerja disusun dengan menggunakan analisa yang lebih mendalam. Biasanya dipresentasikan di depan para ilmuwan dalam sebuah forum, seminar, maupun lokakarya. Yang keempat, skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah hasil penelitian yang ditulis untuk menyelesaikan sarjana atau strata 1, yang disusun berdasarkan opini dan kesimpulan penulis terhadap pemikiran orang lain atas data yang diperoleh dari penelitian. Biasanya menggunakan metode kualitatif ataupun kuantitatif. Pada skripsi, penulisan karya ilmiah lebih kepada penguji suatu teori terhadap sebuah permasalahan. Jadi, ketika kita menulis skripsi, kita belum boleh mengemukakan teori sendiri atas permasalahan yang kita angkat. Kelima, tesis.
Tesis adalah karya ilmiah yang isinya pengetahuan baru yang bersifat empirik dan teoritik, yang didapat ketika melakukan penelitian. Maksud dari empirik adalah pengalaman yang didapat sewaktu melaksanakan penelitian. Dan teoritik adalah melakukan pengujian terhadap teori yang sudah ada. Biasanya, tesis ditulis untuk menyelesaikan studi jenjang magister atau strata 2. Keenam, disertasi. Disertasi adalah karya ilmiah yang ditulis untuk menyelesaikan studi jenjang doktor atau strata 3, yang terfokus penulisannya untuk memunculkan teori baru ataupun pembuktian baru atas temuan dari sebuah masalah. Jadi, ketika kita menulis disertasi, kita tidak hanya menggunakan teori untuk menganalisis, namun kita juga melakukan pengujian teori. Pengujian itu untuk menemukan apakah teori yang digunakan sudah sesuai dengan permasalahan yang ada, atau apakah ada kelemahan pada teori tersebut. Selain itu, dalam disertasi biasanya dapat menghasilkan sebuah teori baru, atau merevisi teori yang sudah ada. Oleh sebab itu, dalam penulisannya ada bagian membahas mengenai teori. Analisisnya pun jauh lebih tajam ketimbang tesis. Kita akan menganalisis masalah sangat detail hingga dapat terlihat inti permasalahan yang kita angkat. Itulah beberapa jenis karya ilmiah yang ada di dunia akademik. Kita sebagai mahasiswa pasti akan menulis salah satu karya ilmiah untuk menambah pengetahuan dan perspektif baru atas suatu bidang keilmuan. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.